Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Sabtu teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan juga happy. Dan pastinya kita nggak sabar ya akan menunggu sekitar 13 hari lagi. Jadi kurang dari 2 minggu kita akan menghadapi Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, dan tentunya selang 4 hari menghadapi Saudi Arabia. Tapi teman-teman, sebelum kita update perkembangan soal tim nasional senior kita, ada sedikit ya berita trivia yang cukup menarik, yaitu soal pelatih kesayangan kita Sintayong yang dijadwalkan pada siang hari ini. Jadi gue nggak tahu kalian nonton ini jam berapa, hari apa. Yang pasti Sintayong dijadwalkan akan hadir di FX Senayan Jakarta pada hari Sabtu tanggal 2 November jam 11 siang waktu Indonesia Barat dalam rangka tour AFF 2024 Trophy Tour ya, seperti itu kira-kira intinya, tour trofi Piala AFF 2024. Nah, dalam kegiatannya nanti Sintayong juga dijadwalkan akan melakukan sesi bincang-bincang atau tanya jawab dengan fans. Teknisnya gue nggak terlalu tahu, tapi katanya sih diundi ya. Jadi mungkin semacam nge-apply terus kemudian dipilih oleh AFF. Nah, kemudian mereka berhak untuk meet and greet dengan Sintayong. Nah, tentunya nanti juga akan ditemani oleh mantan pemain atau bek Persija Jakarta yang saat ini dimiliki oleh Bali United dan sedang dipinjam ke Persita Tangerang, yaitu Ryuji Utomo. Nah, tentunya sebelum gue bahas soal apa makna di balik kehadiran Sintayong, gue mau sedikit update terkait dengan striker El Klemer kita, yaitu Rafael Strike. Gue yakin sebagian besar dari kalian sudah dengar. Jadi kemarin dia menyumbang atau mencetak debut gol ya bersama tentunya Brisbane Roar ya, meskipun sayang timnya harus menelan kekalahan ya. Jadi Brisbane Roar ini kemarin kalah 3-2 dari Sydney FC ya. Nama lain Brisbane Roar itu Queensland Roar ya, 2-3, dan memang tidak mudah ya karena Sydney FC ini adalah tim papan atas, dan Rafael Strike di pertandingan kemarin itu, atau di pertandingan di mana dia pencetak gol, dia masuk di babak yang kedua menit 70 sebelum akhirnya mencetak gol kurang lebih 8-9 menit ya setelah dia menginjakkan kakinya di lapangan, dan golnya juga cukup baik. Artinya simple memang, tapi dia mencari ruang, ada pressing yang dilakukan oleh Brisbane Roar, mereka berhasil mencuri bola kemudian mengirimkan umpan matang kepada Rafael Strike ya. Sayang di akhir pertandingan itu sebenarnya membawa skor 2-2 ya. Sebenarnya sayang di akhir pertandingan lini belakang dari Brisbane Roar lengah dan kemudian kebobolan. Nah, kita kembali ke topik utama soal kehadiran Sintayong di acara AFF 2024 Tour Trophy. Ada dua maknanya ya. Pertama tentunya Sintayong memandang ajang ini penting. Ya, penting itu tentu ada skala prioritasnya. Pertama yang gue mau lihat adalah ini hampir pasti atau kemungkinan besar lah dijadikan panggung ataupun kompetisi untuk para pemain yang selama ini belum mendapatkan minute play. Atau mungkin saja kalau agak sedikit ide gila itu Martin Paes yang ditampilkan ya, karena dia musim juga udah selesai dan timnya kebetulan Dallas FC itu tidak lolos ke fase berikutnya atau playoff. Jadi bisa aja atau available, tapi walaupun kemungkinan itu kecil ya, karena dia libur mungkin 2-3 bulan ya sebelum nanti awal tahun depan MLS akan mulai kembali, dan lalu kemudian kita timnas main bulan Maret ya, tanggal 20 kalau nggak salah ya, 20 Maret itu kita menghadapi Australia away. Kabar terakhir itu mainnya di Perth kalau nggak ada perubahan ya. Di Perth apa di mana ya, gue nggak tahu ya. Kemudian tanggal 25-nya kita akan menghadapi Bahrain. Oke. Nah, selain Martin Paes itu mungkin agak sedikit debatable ya, tapi ya pemain-pemain yang selama ini mengisi
bangku cadangan. Misalnya contoh Malik Rizaldi, kemudian bisa saja Marcelino Ferdinand, kemudian Dimas Derajat, kemudian Fajar Faturrahman, Rio Fahmi, Doni Tripamungkas juga mungkin dipanggil. Dan di bawah Mister Gawang selain tadi Martin Paes, kalau kalian nggak setuju mungkin bisa Hernando Ari, Nadeo Argawinata, kemudian juga di lini belakang itu Wahyu Prastio, Muhammad Ferrari. Jadi yang cadangan atau yang dapat minute play-nya sedikit. Dan ini juga kabar terakhir mengatakan klub-klub itu bebas boleh menerima boleh menolak panggilan dari timnas, tapi kemungkinan kalau Liga 1 sih aman ya. Jadi kalau Liga luar, jadi pemain timnas yang bermain di luar itu memang agak susah, apalagi di yang main di Liga Belanda, Eredivisie ataupun Serie A, Bang Jai, gue rasa ini nggak akan mungkin dipanggil atau kecil kemungkinannya. Oke. Kemudian yang kedua, karena ada sesi tanya jawab, jadi ini menarik ya. Karena kita pun sebagai katakanlah media deh, kalau boleh dibilang seperti itu ya, atau jurnalis itu nggak gampang juga mendapatkan kesempatan untuk tanya jawab. Misalnya sesi preskon H-1 itu, walaupun tidak ada hukum tertulis, tapi tiap media itu biasanya hanya mengalokasikan atau dikasih kuota 1 kali nanya. Itu pun kadang-kadang nggak dapat karena banyak yang ingin bertanya, antusiasmenya sangat tinggi biasanya. Apalagi nanti kita main di Indo 2 kali. Dan kalaupun doorstop itu nggak sering-sering juga dapat kesempatan. Intinya susah lah gitu. Kesempatan kedua biasanya di mix zone setelah pertandingan. Nah jadi kembali lagi ini menunjukkan bahwa STY mulai mau mencoba mendengarkan. Dan gua rasa berkali-kali gue mengatakan ini bukan peres ya, tapi banyak sekali masukan-masukan dari kalian, opini-opini kalian yang memperkaya analisa gua atau kita semua gitu. Nggak semua juga apa yang kalian katakan itu benar, tapi tidak semua juga salah, banyak juga yang benar. Dan akhirnya kita kemudian menarik kesimpulan, dan mungkin itu yang ingin dilakukan oleh Sintayong. Dan kedua juga kemungkinan untuk ya sebagai PR untuk menunjukkan bahwa beliau juga mendengarkan mendengarkan pendapat kalian gitu ya. Jadi mendengarkan bukan berarti harus mengikuti ya, belum tentu juga pendapat yang kita sampaikan itu sesuai dengan prioritas dia. Mungkin kita merasa itu benar, tapi prioritas dia berbeda, it's okay. Jadi again, yang selalu gue bilang, let's agree and disagree. Jadi kita bebas mengkritik, kalian juga bebas mengkritik, Sintayong bahkan juga bebas mengkritik. Ya kita harus siap mendengarkan, menerima, nggak harus mengikuti gitu ya. Dan yang pasti ini merupakan rangkaian yang sangat rangkaian pertandingan atau kompetisi yang sangat berat, karena selepas kita menghadapi Jepang tanggal 15, ini harusnya sekali lagi tanggal 14 nih ya, tapi sudah dikonfirmasi, sudah dimajukan, Jepang minta dan kita meng-approve tanggal 15. Kemudian tanggal 20-nya itu kita menghadapi tanggal 19 kita menghadapi Saudi, dan selang 20 hari kita akan langsung mengikuti Piala AFF ya. Ini tentunya bukan periode yang gampang, sangat pendek. Dan ya di grup kita nanti akan segrup dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Tentunya kalau kita bicara di atas kertas, with all respect, Myanmar dan Laos ini bisa kita atasi lah dengan mudah. Nah bagaimana dengan Filipina ya, salah satunya paling berat mungkin Vietnam ya, meskipun sebagian dari kita pasti gatel, pengen banget untuk mengatakan Vietnam doang gampang. Nah itu yang mungkin menjadi kesalahan kita selama ini. Meskipun kita fans, itu kan kita fans bung bebas, ngapain enggak juga. Kadang-kadang itu gaung itu sampai ke telinga dari para pemain baik Vietnam dan Indonesia. Jadi ketika ada hal-hal yang merugikan kita, itu bisa memberikan dampak ke para pemain juga ya. Jadi kita tetap respect, tetap humble, supaya kita bisa juga sukses di ajang ini sebagai pemantik semangat para pemain dalam mendapatkan trofi siapapun nanti yang diturunkan ya. Jadi itu dia, terima kasih teman-teman semua udah menyimak, dan seperti biasa jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian selalu terupdate dengan update video-video gue yang terbaru. Terima kasih dan happy weekend.